Talut itu bisa menang bukan karena tentaranya kenyang, justru karena tentaranya minum dikit. Nanti kalau kita ketemu sungai, mereka ngomong aus, aus, aus. Coba kalau ketemu air, disalah-salahin panglimanya bernama Talut. Apa kata mereka? Seandainya kita bertemu air, kita akan minum sepuas-puasnya. Pas nyampe sungai, ketemu air, mata air, apa kata Talut? Dapat wahyu. Nggak boleh kecuali minum pakai telapak tangan, dikit-dikit, nggak boleh banyak, artinya nggak boleh tamak. Maka inilah cara Allah, cara para nabi, para wali mendidik murid-murid mereka hidup sederhana. Bukan berarti nggak bisa, airnya ada kok, kan tinggal diambil. Nabi Muhammad itu, orang-orang kalau mengkisahkan Nabi Muhammad, terkesan Nabi Muhammad itu miskin. Saya tersinggung Pak kalau ada orang ngomong Nabi Muhammad itu miskin. Enggak, itu enggak benar. Nabi Muhammad itu kaya. Istrinya 9, 11 malah. Meninggal 2 di masa hidupnya, dan ketika beliau wafat masih hidup 9 istri Nabi SAW. Menunjukkan beliau sangat kaya. Coba hitung aja Pak, kalau satu istri berapa pengeluaran? Ya, kalau 9 berapa tuh? Ya, saya nggak bisa bayangkan deh. Ya, Rasulullah kaya luar biasa. Ya. Berapa Pak sebulan? 5. Kalau Nabi 11 berapa tuh Pak? Ya, 11 kali 5. Itu kalau 5 juta mah di sini. Di sana dikit mas 10 Pak. Sana dikit 20. Rasulullah SAW punya istri, bukan istri yang matre juga. Sayyidatuna Aisyah sebagai contoh, ketika pulang Rasulullah nanya, ada sarapan nggak Humairah? Kata beliau, wahai tuanku, wahai suamiku, ketika engkau tadi masih di masjid, ada perempuan bawa anak 2 dan mengatakan, wahai ummul mu'minin, ibundanya orang beriman. Berarti Rasulullah abul mu'minin, bapaknya orang beriman, cuma nggak ada sebut istilah itu di hadis. Wahai ummul mu'minin, kami belum makan seharian dari kemarin, berarti 2 hari. Adakah makanan yang bisa kami makan? Sayyidatuna Aisyah nyimpen sarapan untuk suaminya, dikasih Pak semua, sisa cuma 3 biji. 3 biji. Rasulullah mengatakan, ya sudah, aku puasa hari ini. Puasa apa namanya itu? Puasa 2 jam duha mulainya. Puasa apa tuh Pak? Puasa karena nggak ada sarapan. Sampai sekarang nggak ada namanya puasa itu. Akhirnya ulama nyebut ini puasa mutlak. Puasa mutlak. Itu Rasulullah sibuk dan istrinya semua sibuk ngurusin yatim, du'afa. Kita ini kadang-kadang cuma bantu anak yatim, nggak bantu du'afa. Ini keliru. Tidak semua anak yatim itu du'afa. Kalau du'afa wajib dibantu. Kalau yatim dia mungkin punya harta waris. Ya, du'afa lebih wajib. Karena di Quran, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Harta donasi itu diutamakan untuk fakir dan miskin, bukan yatim. Tapi kebanyakan di negeri kita, orang anak yatim itu fuqara, makanya kemudian dia dapat 2 sebenarnya, kalau memang nggak ada yang ngurus mereka. Jadi dapat 2. Sebagai du'afa ya, sebagai anak yatim. Dan anak yatim lebih panjang urusannya. Kita ini ayahnya mereka semua, yang bapak-bapak ini ya. Maka gerakannya bukan gerakan cuma sekali setahun, cuma bayar zakat fitrah ya. Baik. An Anasin radhiyallahu ta'ala anhu qala marra an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin tabki inda qabrin. Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati seorang perempuan yang tabki, yang nangis inda qabrin, di kubur. Jadi di sisi kuburan ada seorang ibu-ibu nangis. Biasa makanya ibu-ibu ini, mohon maaf, tidak dianjurkan ziarah jika gampang nangis di kubur.
Kalau cuma nangis-nangis doang nggak apa, tapi kalau ada kalimat-kalimatnya ini makruh. Dulu di awal-awal Rasulullah berdakwah, Rasulullah mengharamkannya. La'ana Rasulullah SAW zuwaratil kubur. Rasulullah mengharamkan, melaknat peziarah perempuan ke kubur dulu, karena dulu perempuan-perempuan kalau ziarah kubur ada yang robek-robek bajunya, ada yang mukul-mukul mukanya. Tapi kemudian hadis ini riwayat Imam Tirmizi dimansuhkan, dihapus dengan hadis yang ada di riwayat Imam Al-Bukhari dari istri seorang perempuan di zaman Rasulullah SAW, Ummu Atiyah. Kata beliau, nuhina, kami betul dilarang an ziyaratul kubur, dari ziarah kubur, walam yu'zam alaina, tapi larangan ini tidaklah larangan haram. Berarti dilihat kondisi perempuannya gimana. Insya Allah perempuan Indonesia udah biasa ke kubur ya, jadi udah nggak nangis lagi. Faqala laha ittaqillaha wasbiri. Nabi lewat, perempuannya ini masih nangis-nangis, terisak-isak di kuburan. Kata Nabi, ittaqillah, wahai ibunda, ya, oh ibu itu, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, wasbiri, dan sabarlah kamu. Apa kata si perempuan? Ilaika anni fa innaka lam tusib bi musibati. Kamu tahu apa masalahku? Kamu urus dirimu sendiri. Kamu nggak ngerti perasaanku gimana. Waduh, ya dari dulu memang begitu. Ya, sekarang kan juga sama. Ya, tidak hanya perempuan, laki-laki juga begitu. Ya, kamu tahu apa masalahku? Ya, kamu memang merasakan apa yang aku rasakan, kan gitu biasanya. Walam ta'rifu. Saat itu si perempuan tidak mengerti siapa yang menasihatinya, nggak ngerti siapa yang lagi lewat. Faqila laha, lalu dikatakan kepadanya, innahun Nabi SAW. Lalu ada yang mengkabarkannya, wahai ibu, itu yang ngomong barusan siapa? An-Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW. Baru dia sadar. Fa'atat baban Nabi, lalu dia datang ke Nabi. Falam tajid indahu bawabin. Biasanya Nabi itu ada bawabnya. Bawab itu orang yang khidmat jaga pintu. Itu bukan satu dua, tapi ada gantian. Kok hari itu nggak ada yang jaga? Jadi Nabi ini kadang-kadang agak los juga penjagaannya, ya. Tapi biasanya ada yang jaga depan pintu Nabi. Apakah Sayyidina Anas tadi, atau juga Sayyidina Ali, atau sahabat-sahabat yang lain. Faqalat lam arifka, ya. Lalu si perempuan mengatakan, maaf wahai Rasulullah, kami tidak sadar kalau itu adalah engkau. Lalu Nabi mengatakan, innamas sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya sabar itu hanyalah dinilai benar-benar sabar ketika awal terjadi perihal duka. Apa maksudnya? Jadi yang disebut orang sabar yang dapat pahala tanpa batas, itu yang bisa sabar awal terjadi. Nah, apakah perempuan ini termasuk? Seandainya dia cuma nangis doang, itu cukup. Tapi karena dia ngomong, iya ku anni, lo kamu sono uruskan dirimu sendiri, kamu nggak tahu urusanku apa. Seandainya dia nggak ngomong begitu, maka perempuan ini termasuk sabar. Karena sabar itu, boleh orang sabar itu masih boleh nangis, tapi nggak boleh ngeracau. Kan meracau namanya nih, si perempuan ini. Wa fi riwayatin li Muslim tabki ala sabiyillah. Dijelaskan ternyata di riwayat Imam Muslim. Jadi hadis itu seperti berita. Berita ini ada stasiunnya. Dulu bukan stasiun, Pak. Berita itu dikumpulkan oleh sosok yang sangat kredibel. Dulu ada namanya Imam Bukhari. Maka berita yang dibawa Bukhari itu sahih. Tapi kadang-kadang beritanya tidak lengkap. Lengkapnya ada di riwayat Muslim. Kita cek, ternyata di riwayat Muslim disebutkan si perempuan itu dirundung duka, mendapatkan kemalangan karena dia merasa sedih anaknya meninggal. Disebutkan wa fi riwayatil Muslim, di riwayat Imam Muslim, tabki ala sabiyillah. Si perempuan itu nangis karena anaknya meninggal. Benar nggak kalau anak kita meninggal kita nangis? Jangankan anak meninggal, Pak, sakit aja kita nangis. Ya.
Anak kita kesusahan aja kita nangis. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, hadis yang berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yaqulullah taala, ini disebut hadis qudsi. Jadi Nabi mengatakan, Allah berfirman, ma li 'abdil mu'min 'indi jaza idza qabattu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu illa al-jannah. Rawahul Bukhari. Ini enaknya kalau baca kitab Riyadhus Shalihin, semua hadisnya sahih. Paling rendah itu cuma hasan. Jadi di sini beliau telah menjamin tidak ada hadis yang dhaif. Kitab Riyadhus Shalihin, ya. Ada satu kitab yang bercampur dengan hadis palsu, judulnya Durratul Nasihin. Tidak semuanya palsu, tapi bercampur. Ya. Bacaan kita waktu kita dulu belum mengerti benar, ya, kajian-kajian hadis. Saya dulu sampai khatam lebih dari 5 kali, Pak. Jadi udah hampir hafal tuh ibarat-ibaratnya. Setebal ini ada juga, setebal ini juga lah. Akhirnya sekarang kalau orang menyebut satu riwayat, kita ngerti, wah ini dari Durratun Nasihin nih. Ya. Biasanya ciri-cirinya satu, penyebutan pahalanya lebay. Bahkan ada pahala yang melebihi pahala Lailatul Qadar. Itu saya penciriannya itu aja. Suatu amal sunat pahalanya lebih tinggi daripada Lailatul Qadar. Itu biasanya hadisnya bermasalah. Ya. Di sini dikatakan, ma li 'abdil mu'min 'indi jaza. Tidak adalah balasan bagi hambaku yang mukmin. Berarti syarat dapat balasan yang boleh kita sebut pahala. Pahala itu bukan bahasa Arab, tapi dari bahasa Sanskrit lama, Sanskerta, ya, karma pala, mereka nyebut gitu. Karma ini bahasa mereka, balasan, ya, ganjaran, ya. Jika baik dapat kebaikan, jika buruk dapat keburukan. Kalau kita sih dapat ayatnya, faman ya'mal khairan yarah wa man ya'mal syarran yarah. Yang buat baik cash dia pasti dapat balasnya. Yang dapat buruk dia akan langsung dapat keburukannya. Jadi kita nggak perlu pakai istilah itu sebenarnya. Namun ulama kita melihat karena istilah-istilah Sanskerta sudah mendarah daging di negeri ini, ulama kita mengganti istilah ajrun atau jazaun dengan istilah pahala atau pahala, ya. Jaza, tidaklah Allah menyediakan bagi hambaku yang mukmin, kata Allah Ta'ala. Berarti syarat orang dapat pahala itu mukmin, percaya bahwa yang mengujinya Allah. Kalau kita tahu yang menguji kita Allah, kita ridho nggak, Pak? Ridho nggak? Harus ridho. Bapak nih diuji sama istri, cubit, gimana Pak? Disenggol sama anak, gimana? Balas nyenggol nggak? Enggak, malah kita senang, gemes. Begitulah kira-kira seorang mukmin, karena dia senang cinta kepada Allah, dicubit dengan cobaan oleh Allah, dia malah senang. Alhamdulillah Allah masih memperhatikanku, gitu, ya. Nah, semoga kita termasuk hamba Allah yang begitu, amin, ya. Idza qabattu safiyyahu min ahli dunya, jika aku uji dia dengan diambilnya safiyyahu, orang yang dicintai di dunia, baik orang tuanya, pasangannya, anaknya, saudaranya, kekasihnya, ya, gurunya, teman dekatnya. Nah, ini kan kita selama pandemi sudah banyak yang pergi, Pak, ya. Sudah banyak yang berpulang ke rahmatullah. Min ahli dunia, dari ahli dunia, berarti orang yang hidup dunia lalu meninggal. Sumahtasabahu, lalu dia hanya berharap balasan ridho dari Allah SWT, maka Allah Ta'ala akan membalasinya surga, illal jannah. Inilah yang dikatakan di dalam ayat yang di awal kita baca dulu, surat Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah orang yang sabar itu dibalasi dengan balasan tanpa hisab. Apa arti tanpa hisab? Nggak tahu lagi hitungannya berapa. Kalau saya sedekah, ikhlas gak ikhlas dapat 10, ikhlasnya lebih tinggi dikit 700, ikhlasnya lebih tinggi. Ini yang disebut
unlimited. Begitulah orang sabar. Ya. Ujian ini Bapak Ibu, ada ujian fisik, materi, tadi ujian keluarga yang wafat. Ada ujian non fisik. Ujian Nabi Muhammad itu tidak hanya diuji fisiknya, tapi juga diuji non fisiknya. Bayangkan lagi asik berdakwah, tidak ada yang menjaga beliau, Abu Thalib meninggal, yang backup. Khadijah ya, meninggal. Terpukulnya berkali-kali, maka Allah SWT memperjalankan rohaninya sallallahu alaihi wasallam lalu mi'raj, sehingga beliau kemudian betul-betul utuh, hanya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nabi Muhammad hijrah ke Taif, lalu diusir oleh orang Taif. Itu yang berat di mana Pak? Perasaannya. Maka ujian perasaan itu lebih berat. Lebih berat. Inilah yang terjadi pada Rasulullah SAW. Rasulullah dituduh oleh pamannya sendiri sebagai kahin, dukun, sahir, penyihir, majnun, gila. Kalau bagusan dikit disebut, kalau di kambuh tuh syair, dia lagi bersyair. Disebut Nabi itu kalau baca ayat lagi kambuh gilanya, lalu bersyair. Lengkap sudah, ya. Maka disebutkan di dalam hadis-hadis ini, asyadun nas balaan, orang yang paling kuat dapat bala itu para nabi, lalu orang yang mengikuti rohaninya para nabi. Jadi Bapak ini kalau nanti betul-betul ngikutin pola-pola kenabian, nanti dituduh gila sama orang Pak. Ya, gila kali itu, tahajud mulu. Gua gila kali itu, kemana-mana buat tasbih. Udah gila kali itu. Begitulah orang-orang mikir kita. Ya, ngomong Allah mulu, kayaknya udah gak waras tuh orang. Ya. Nanti sampai begitu Pak. Salah satu guru kita, Kiai Basyaruddin namanya di Tangerang, itu bilang begitu. Guru saya dulu ngomong, kamu belum disebut kekasih Allah sampai dulu 16 kampung katanya. Bilang kamu gila, itu bahasa dulu. Kalau sekarang di Facebook Bapak disebut gila tuh ya, sesat lu gitu. Fi dhalalin mubin. Ini akan dialami oleh orang-orang yang mengikuti pola-pola rohani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kemudian dilakukan beliau? Qulillah summa dzarhum fi khawdihim yal'abun. Katakan Allah saja. Ya, tinggalkan mereka sibuk dengan apa yang mereka mainkan. Ya. Fi khawdihim yal'abun. Udah dibiarin aja. Kita nggak usah balas-balas amat. Ya. Udah disebut aneh belum Pak? Ya. Jenggot, teroris gitu. Ya. Nanti lengkap tuh. Dulu kan sampai ada pimpinan Kapolri ngomong begitu, ya, kalau berjenggot teroris. Enggak. Sekarang teroris itu sudah jelas polanya dari sistem berpikir. Kita juga ngurusin orang-orang begitu Pak, ya, ngurusin orang-orang yang terpapar, ya. Semoga ya aparat kita juga aman. Ini kita mau benerin orang lah, aparatnya yang terkena, jangan sampai, ya, ya. Ujian yang paling berat menurut saya itu ujian kerohanian itu. Ujian kerohanian. Bapak bisa bayangkan bulan Ramadan tanggal 17, jumlah cuma 313 orang, musuh mau lewat, bawa senjata. Katanya mereka kafilah pulang, tapi enggak, mereka bawa senjata. Ternyata mereka adalah orang-orang yang dulu ngusir sahabat. Itu ribuan, kalau diriwayatkan cuma 1000. Ribuan Pak, banyak. Kita dulu umat Islam, sahabat Nabi cuma 313, suruh ngelawan. Masuk akal nggak tuh Pak? 300-an orang lawan 1000, masuk akal nggak? Lagi puasa nggak makan, mereka makan semua. Ternyata kisah-kisah terdahulu zaman-zaman Talut itu bisa menang bukan karena tentaranya kenyang, justru karena tentaranya minum dikit. Nanti kalau kita ketemu sungai, mereka udah ngomong aus.
Coba kalau ketemu air, disalah-salahin panglimanya bernama Talut. Apa kata mereka? Seandainya kita bertemu air, kita akan minum sepuas-puasnya. Pas nyampe sungai, ketemu air, mata air, apa kata Talut? Dapat wahyu. Nggak boleh kecuali minum pakai telapak tangan. Dikit-dikit, nggak boleh banyak, artinya nggak boleh tamak. Maka inilah cara Allah, cara para nabi, para wali mendidik murid-murid mereka. Hidup sederhana. Bukan berarti nggak bisa, airnya ada kok, kan tinggal diambil. Benerlah, orang yang minum banyak mereka kelelahan, kecapean, lalu bilang, udahlah Talut, gak usah diikutin. Sisa cuma 313 orang. Jadi kisahnya sama dengan cuma kejadiannya yang berbeda. Karena ulama pewaris para nabi. Ternyata 313 itu semuanya rohaninya seperti nabi di zaman Talut. Dan orang-orang yang berjuang di zaman Rasulullah itu, mereka adalah pewaris para nabi-nabi itu, rohaninya. Al ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Jadi kalau umur kita panjang nanti Pak, kalau Allah panjangkan, nanti di akhir zaman itu kita akan menyaksikan tentara yang sedikit melawan tentara yang banyak. Ya, walau alam itu nyampe nggak umur kita tuh ya. Hadis yang ketiga, an Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Sayyidah Aisyah istri Rasulullah dan satu-satunya yang gadis. Jadi Rasulullah itu kalau emang mau kolektor perempuan, seharusnya nggak kolektor gadis Pak, nggak kolektor janda, malah kolektor gadis. Dan Nabi tidak menikahi seorang perempuan karena sebatas mau menikah, tapi memang ada perintah dari Allah SWT. Apa rahasianya? Ulama menyebutkan macam-macam rahasia, tapi yang pasti itu perintah. Disebutkan dalam riwayat Nabi, dalam riwayat Nasai, hubbiba ilayya minad dunya an-nisa. Allah membuat aku cenderung sedikit kepada dunia hanya 3 hal, salah satunya menikah. Saya sudah sering sebutkan bahwa Nabi yang paling banyak istrinya siapa Pak? Nabi yang paling banyak istrinya? Bukan. Nabi Sulaiman. Berapa Pak istrinya? 400. 600 itu ininya, budaknya. Bayangin Pak. 100 itu ayahnya awalnya, tapi kemudian Allah izinkan mengambil budak atau mungkin selir atau apa menjadi 1000 juga. Tapi saya cek dalam sejarah raja-raja dan kaisar-kaisar di dunia, di Cina itu dulu ada kaisar permaisurinya 1, selirnya sekian, lalu gundiknya sampai 5.000. Terus di kekaisaran Romawi sama, bahkan lebih dari 10.000. Itu gimana caranya tuh ya? Saya nggak tahu tuh ya. Jadi ketika Rasulullah cuma menikah 11 istri, itu sedikit di masanya. Di masa saat itu masih ada Kaisar Romawi, masih ada Raja Persia, masih ada Raja Cina yang mereka menikah dengan banyak istri. Jadi Nabi sudah sangat super hemat itu. Kalau beliau mau kan bisa banyak ya. Ini bukan alasan juga ibu-ibu debat bapak-bapak ya. Sayyidatuna Aisyah hanya satu-satunya, itu pun ayahnya yang bersikeras. Ayahnya Sayyidatuna Aisyah, wahai Rasulullah, ini anak saya. Maka dinikahkanlah sebelum beliau hijrah ke Madinah. Tapi nggak kumpul karena masih kecil. Nah, jadi orang Arab sampai sekarang udah biasa nikahin anak umur kecil, nikahin doang, kumpulnya belum. Apa namanya kalau sekarang nikah apa namanya? Nikahin anak kecil tuh. Ya. Bukan, ada istilahnya. Itu sebenarnya dalam hukum fikih tidak ada tidak ada larangan. Namun sekarang orang-orang membuat hukum ya bahwa itu tidak boleh. Ya sudah, kita berdamai ya. Secara hukum kenegaraan tidak sah, tapi dalam hukum agama itu sebenarnya diperbolehkan. Lalu berkumpul umur 9 tahun. Saya mikir umur 9 tahun kumpul, apakah Sayyidatuna Aisyah sudah dewasa?
Kita dapat beritalah dari teman-teman kedokteran, ada laporan bahwa ada seorang perempuan di Afrika dulu, umur 9 tahun sudah haid. Oh, berarti sangat mungkin. Sangat mungkin ya. Wallahu a'lam bishawab. Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin ini sangat dibenci di kalangan Rafidhah. Rafidhah itu kelompok Syiah yang benci istri dan sahabat Nabi kecuali Khadijah.